Tugas dasar-dasar PAUD. Membuat video model pembelajaran. Jen Lightheart. Nama, Safira Ramadhania. T. NIM 1601422042. Rombel 1. Biografi. Jen Lightheart lahir pada tanggal 11 Januari 1859 di Amsterdam, distrik Jordan. Ayahnya, Cornelis Lightheart, adalah seorang tukang kayu dan tokoh kelontong yang menderita serangan epilepsi. Ibunya, Anna van Spel, putri seorang pendeta, datang dari Klundert. Kedua orang tuanya meninggal ketika ia kecil. Lightheart lulus dari perguruan tinggi Kristen Reformed dari Blemgratz. Setelah itu, ia bekerja di beberapa sekolah sebagai guru. Pada tahun 1886, ia menikahi Cecet Marie. Karena penyakitnya, ia dimasukkan ke dalam sanatorium. Pada tanggal 16 Februari 1916, ia meninggal setelah jatuh di kanal dan tenggelam. Jen Lightheart merupakan tokoh pendidikan yang berupaya untuk menghasilkan manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur, bukan hanya cerdas dan terdidik. Ia juga percaya pembinaan atau kata hati seorang anak membuatnya memperjuangkan sebuah kebenaran yang hakiki dan menolak keburukan. Ia menggunakan sebuah metode khusus dalam pembelajarannya yang dikenal dengan metode buah limau untuk menanamkan pendidikan budi pekerti dan pendidikan kata hati. Dasar konsep ini adalah mengalahkan keburukan tingkah laku anak dengan perbuatan baik. Oleh karena itu, ia termasuk tokoh yang menantang hukuman sebagai bentuk alat pendidikan. Apabila ia memiliki murid yang suka membuat keonaran, ia akan menjadikannya sebagai ketua kelas agar murid tersebut mempunyai rasa tanggung jawab. Dalam mendidik setiap muridnya, Jen Lightheart banyak menggunakan bentuk pengajaran meragakan atau pembelajaran dengan barang sesungguhnya. Sumber utama bentuk pengajaran ini adalah lingkungan di sekitar anak. Melalui bentuk pengajaran ini akan tumbuh keaktifan anak dalam mengamati, menyelidiki, serta mempelajari lingkungan. Jen Lightheart adalah seorang kepala sekolah SMP di Den Haag, Belanda. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia-manusia yang bukan hanya cerdas dan terdidik, melainkan juga cerdas dalam berperilaku yang baik dan benar. Lightheart menanamkan budi pekerti pada anak-anak. Lightheart juga mengelompokkan 3 kategori pembelajaran melalui lingkungan, yaitu lingkungan alam, lingkungan produsen atau lingkungan pengrajin, dan lingkungan masyarakat. Implementasi pembelajaran. 1. Kegiatan ekspresi dalam bentuk pameran hasil karya anak seperti mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. 2. Pengajar akan menceritakan kembali lingkungan yang telah diamati, lalu menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa atau kondisi lain yang relevan, terutama yang berhubungan dengan tindakan dan sikap anak-anak terhadap lingkungan tersebut. 3. Membahas hasil pengamatan dengan mengaplikasikan gambar tentang berbagai aspek penting yang mewakili lingkungan yang telah diamati oleh anak-anak. 4. Melakukan perjalanan sekolah di mana anak-anak diajak melakukan berbagai pengamatan pada kondisi sungguhnya di tempat tersebut. 5. Menentukan sesuatu yang menjadi pusat minat anak-anak yang ditentukan berdasarkan lingkungan yang paling dekat dengan diri anak, kemudian berangsur ke lingkungan yang terjauh. Model pembelajaran alam. Konsep pendidikan yang menggunakan model pembelajaran alam telah mulai dikembangkan di Indonesia seperti TK. Inti dari model pembelajaran alam seperti sesungguhnya mengusung suatu gagasan konsep back to nature atau kembali ke alam. Konsep ini memiliki maksud dan makna menjadikan lingkungan alam seperti sumber belajar utama anak. Konsep ini sekaligus merupakan upaya pemberontakan terhadap konsep sekolah kuno yang membatasi kegiatan pendidikan atau pembelajaran hanya berada dalam dinding kelas dan anak lebih banyak mendengarkan guru atau mengajar. Pola pendidikan yang seperti ini yang pertama kali ditentang oleh Jen Lightheart. A. Pandangan dasar tentang pendidikan. Jen Lightheart merupakan salah seorang tokoh yang menggariskan tujuan pendidikan pada upaya menghasilkan manusia atau anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, bukan hanya cerdas dan terdidik otaknya saja,
Tujuan pekerjaan ini harus menjadi dasar bagi pendidik keluarga yang peran utamanya adalah pada ibu. Untuk mencapai tujuan tersebut, teladan merupakan alat pendidikan yang sangat efektif. Agar anak memiliki budi pekerti yang luhur, maka mengisi dan membina kata hati anak menjadi suatu hal yang sangat dipentingkan. Melalui pembinaan kata hati, seorang anak akan dapat memahami, meyakini, dan memperjuangkan kebenaran atau kebaikan, serta memiliki kekuatan menolak keburukan atau kesalahan. Pembinaan kata hati dapat dilaksanakan dalam suasana antara anak dengan pendidik. Kepatuhan anak pada pendidik atau guru bukanlah karena takut, melainkan kecintaan dan rasa hormat anak pada guru. Salah satu metode pendidikan yang dilaksanakan Jean Lichtard. B. Langkah-langkah pengajaran barang sesungguhnya. Inti pengajaran barang sesungguhnya adalah mengajak anak pada kondisi lingkungan sesungguhnya. Semua bahan dalam lingkungan sekitar anak dapat dipakai sebagai pusat minat atau pusat perhatian anak. Kesimpulan, sebagai salah satu model alternatif pendidikan anak, kita dapat membuat rancangan pembelajaran yang didasarkan pada konsep pengajaran barang sesungguhnya tersebut. Identifikasi bahan-bahan di lingkungan tersebut dalam bentuk gambar menarik yang satu sama lain saling berhubungan. Buatlah secara rinci uraian desain pembelajaran barang yang telah disusun sehingga nampak jelas dan dapat dilaksanakan.